Di video kali ini kita akan membahas mengenai authorization dari series web application development. Dengan authorization kita menggunakan contoh library PHP Casbin. Otorisasi seperti yang kita ketahui bahwa ini merupakan hak akses ya atau privilege seorang user terhadap resource atau sumber daya dari sebuah aplikasi. Mungkin terdengar lebih dekat dengan autentikasi. Secara sederhana, makna autorisasi bisa dikatakan apa yang dapat dilakukan oleh user terhadap suatu sistem. Nah, jika kita bandingkan antara autentikasi dengan autorisasi, autentikasi itu memverifikasi apakah seorang itu benar adanya, atau orang itu pernah terdaftar atau telah terdaftar, atau memverifikasi siapa orang tersebut. Beberapa metode yang lazim dipakai, login form, username password misalnya, HTTP autentikasi, HTTP digest, atau menggunakan digital certificate, atau menggunakan metode autentikasi yang lain. Sementara autorisasi itu merupakan hak akses atau permission terhadap suatu sumber daya. Beberapa metodenya bisa menggunakan pembatasan terhadap sebuah URL jika itu di web. URL A boleh diakses oleh user 1 misalnya. URL B tidak bisa diakses oleh user pertama dan lain-lain. Atau menggunakan secure object dan method ya, ini implementasi di object orientednya barangkali. Atau bisa juga menggunakan access control list. Baik. Nah, autentikasi seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa ini merupakan penentukan siapa yang mengakses sebuah sistem. Misalnya kita menggunakan username password, kita login di Google, Instagram, atau di Tokopedia misalnya, dan beberapa sistem yang umum dan lazim dipakai. Nah, sementara autorisasi ketika sudah melewati proses autentikasi, maka autorisasi bisa dilakukan, yaitu seberapa besar akses yang ada atau yang bisa dilakukan oleh seorang user. Misalnya, seorang customer di Tokopedia hanya bisa melihat item atau barang yang akan dibeli, tetapi tidak bisa mengedit item yang akan dibeli, dan seterusnya. Itu contoh sederhananya. Nah, metodenya tadi URL access, pembatasan URL access, misalnya berdasarkan URL slash admin hanya dapat diakses oleh user yang berkategori atau role atau perannya adalah admin juga, dan beberapa cara yang lain, atau menggunakan kelas, atau juga bisa menggunakan access control list. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan PHP authorization menggunakan Casbin, yaitu PHP library yang banyak digunakan di internet di beberapa project, dan ini tidak terkait dengan framework tertentu. Ini library umum yang bisa dipakai di project manapun. Nah, ada baiknya kita kenalan dengan PHP Casbin dulu. PHP Casbin ini merupakan authorization library ya, dan dia mendukung banyak sekali bahasa pemrograman, Java, C++, Node.js, PHP. Nah, kita dalam hal ini mencontohkan menggunakan PHP. Ini dia repository official dari PHP Casbin di GitHub, PHP Casbin/PHP Casbin. Kita baca sedikit. Dan dia mendukung beberapa jenis bahasa pemrograman. Cara menggunakannya menggunakan Composer. Ini cara mengambil konfigurasi, model konfigurasi dan file policy-nya.
Lalu, nah, ini adalah supported model ya. Kita mau menggunakan model apa? ACL, Access Control List, atau menggunakan RBAC. Bisa juga menggunakan attribute base, access control, dan beberapa model yang lain. Nah, di contoh ini saya akan menggunakan RBAC, role based access control, yang umum dipakai di beberapa akses aplikasi ya. Nah, untuk teorinya bisa dibaca. Nah, masih di project yang sama seperti di autentikasi. Di dalam folder out, ini karena belum ada composer, jadi kita inisiasi dulu composer ini. Oke, kita confirm yes. Kemudian dia akan membuatkan file composer. Nah, ini dia composer, lalu kita composer install. Dia akan masukkan folder vendor, lalu kosong. Nah, di dalam tutorialnya tadi cara menggunakannya adalah composer require kasbin/kasbin di dalam sini. Composer require kasbin. Baik, sudah selesai. Nah, kasbinnya sudah terinstall. Lalu akan ada repo dari kasbinnya. Nah, cara menggunakannya, yang pertama kita copy contoh dari RBAC model di dalam folder example RBAC model. Nah, ini dia. Ini kita copy keluar directory di dalam folder out. Oke. Isinya file konfigurasi seperti ini. Ini kita pakai yang default saja. Lalu kita buat satu buah file CSV. C data.csv gitu ya. RBAC underscore data. Nah, di sini kita akan nyimpan datanya nanti. Karena datanya masih kosong, kita perlu mengisi data ini menggunakan script PHP. Sebenarnya bisa diisi data manual, tapi kita coba menggunakan PHP RBAC init ya. .php. Kita pertama panggil script autoload-nya. Lalu enforce, kita buat objek baru namanya enforcer dari kasbin. Nah, import saja kelasnya. Di sini file rbac model.com, rbac data.csv. Di database sebenarnya kita bisa lihat tutorial di GitHub-nya Kasbin. Tapi kali ini kita menggunakan file CSV. Jadi data RBAC-nya akan disimpan di file CSV-nya. Nah, kita akan membuatkan dua role, yaitu customer dan manager ya. Enforcer add role
Misalnya user 1 sebagai customer, role user 2 sebagai manager. Nah, kita coba buatkan 2 atau 3 buah file PHP, membuat sampel URL ya. Kita buat 2 atau 3 file PHP, kemudian 2 role tadi sudah, kemudian kita buatkan permission di setiap role-nya. Nah, script PHP-nya kita buatkan seperti ini, url1.php, kemudian ini url2, ini kita isikan echo ini dari url1, di url2 juga sama, url2 ada 2 URL yang akan kita demokan. Misalnya kita buatkan permission untuk customer itu bisa ngapain gitu ya. Add permission for user. Nah, customer bisa mengakses /url1.php dengan metode get. HTTP metodenya get gitu ya. Sementara permission untuk manager kita contohkan di sini, add permission for user manager itu bisa mengakses url2.php, metodenya get juga ya. Atau misalnya kita bisa spesifikkan, misalnya manager itu juga bisa mengakses url2, add permission for user manager bisa akses url1 tapi metodenya post, HTTP post gitu ya. Jadi di url1 customer bisa mengakses url1 dengan get, sementara manager bisa mengakses url1 menggunakan post. Manager juga bisa mengakses url2 menggunakan get. Nah, lalu kita jangan lupa untuk save policy, save browser, save policy. Oke, save policy. Nah, ini coba kita jalankan. Kita jalankan dari browser. Ya, bekas host out tadi. RBAC init PHP. Oke, policy save. Nah, ini akan menyimpan data di dalam file rbacmodel.csv. Isinya begini. Modelnya akan berubah menjadi p,customer/url1. Jadi makna ini artinya seorang customer bisa mengakses url1 dengan get, manager bisa akses url1 dengan post, manager bisa akses url2 dengan get, sementara ada grup user atau role yaitu user 1 sebagai customer, user 2 sebagai manager.
Itu dia untuk memeriksa menginisiasi hak akses dari RBAC-nya. Sekarang apakah kita bisa memeriksa apakah konfigurasi kita sudah benar atau tidak? Nah, di PHP Kasbin tersedia namanya online editor. Kasbin ya. Kasbin editor. Kita tadi menggunakan model RBAC. RBAC kita ini sama seperti ini. Lalu di policy-nya kita coba ambil dari yang CSP tadi. Kita copy. Lalu kita paste ke sini. Nah, ini untuk dicoba di bagian sini. Request. Sekarang kita coba Alice mengambil data 2 dengan read misalnya gitu ya. Test false. Kita coba customer url1.php get. Oke, false. url1. Nah, baru true. Ini true artinya dia boleh akses gitu ya. Sementara customer url2 url1.php /post untuk metode pakai post bisa cek lagi manager url1.php post, kemudian ada customer /url2 php get, ada customer url2 get, manager. Syntax validate oke. Lalu kita cek. Nah, ini dia. Ini untuk demo sebelum kita periksa melalui PHP scriptnya. Jadi kita bisa cek. Di sini terlihat bahwa customer boleh akses url1 dengan get. Kemudian customer url1.php dengan post itu nilainya post, artinya dia tidak bisa akses. Sementara customer juga tidak bisa akses url2 dengan get. Yang bisa url2 dengan get adalah seorang manager. Nah, ini belum implementasi di PHP-nya. Nah, bagaimana implementasi di PHP? Kita akan demokan sedikit. Masih dalam folder out, kita buat file PHP yang misalnya kita beri nama Kasbin ya. Kasbin, lalu kita require vendor tadi, autoload-nya, dan use Kasbin ya. Ini aja. Enforce new enforcer RBAC model.conf, lalu RBAC data.csv. Ini saya bisa menggunakan use. Kita asumsikan saja dengan hardcode user yang sudah login atau sudah terautentikasi itu adalah customer. Ini asumsi ya. Lalu kita coba untuk mengecek user enforce. Di sini kita masukkan user, lalu URL-nya misalnya url1.php dengan metode get. Jika boleh diakses, kita kasih tanda OK. Jika tidak, false. Di browser kita cek menggunakan
file kasbin. Nah, sini saya oke. Oke itu artinya boleh akses gitu ya. Coba kita ganti dengan URL 1 tapi dengan post. Nanya false. Berarti sama antara di PHP dengan di online editor tadi. Coba seandainya manager URL 1 post. Oke di sini. Berarti jalan proses otorisasinya. Untuk menggunakan kasbin di implementasi multi URL, misalnya kita buatkan satu buah file tes kasbin. Di tes kasbin ini kita buatkan skenario URL host ya, http tes localhost misalnya slash tes kasbin.php slash URL nya sama dengan itu ya URL. Nah, kita membuatkan skenario seperti ini. Jadi kita ambil berdasarkan parameter get URL $get sama dengan URL. Jika tidak terset kita bisa pakai URL 1. Sementara filenya berekstensi PHP URL, kita tambahkan extensionnya .php. Nah, lalu kita coba includekan filenya. Coba kita tes kasbin.php. Tes out tes kasbin.php ini dari URL 1. Nah, ini belum ada autentikasi dan belum ada autorisasi. Nah, sekarang kita coba buat file autentikasi. Authentication. Di file autentikasi ini kita menggunakan script sederhana tanpa menggunakan database. Misalnya kita buatkan script begini. Akunnya itu user 1, passwordnya adalah password 1. User 2, passwordnya password 2. Ini kalau menggunakan database mungkin berbeda skenario ini. Kita periksa dulu. Jadi kita asumsikan bahwa username dan password di parsing melalui URL. Skenario-nya itu begini. Tes kasbin.php, kemudian user sama dengan ini usernya, kemudian password sama dengan password. Kita ambil usernya, ini plain text ya. Plain text kalau di production mungkin ini tidak direkomendasikan. $get user 1 user, kemudian password. Nah, kita asumsikan if user atau
apakah password atau username-nya kosong atau empty password. Kita munculkan pesan tidak valid. Username dan password tidak valid. Kemudian jika in array, apakah ada data di dalam array akun. If in array user account, else-nya tambahkan akun tidak terdaftar. Kemudian cek kembali di sini. Loginnya berdasarkan akun user. Lalu kita akan dapatkan passwordnya. Password. Kita cek kembali. If password, mungkin pakai ini saja. Komparasi sederhana, password sama dengan store password. Password sama dengan store password. Tidak sama dengan store password. Kita outputkan password tidak valid. Nah, kita coba dulu. Di tes Kasbi tadi kita include-kan include file authentication. Kita coba tes. Oke, username dan password tidak valid karena kosong. Sekarang masukkan username bla bla bla, password bla bla bla. Username dan password masih tidak valid. Oke, kita cek kembali. Oke, user ya. User password bukan username. User. Oke. Akun tidak terdaftar karena usernya ini. Kita coba user 1. User 1. Oh, harusnya ada. Kemudian di sini user 1. Akun tidak terdaftar itu berarti tidak terdeteksi atau salah di logika array-nya. Nah, kita coba menggunakan function yang lain. Mungkin salah, harusnya adalah array key exists. Apakah key-nya terdapat di dalam array account? User, kemudian account. Jika ada, kita munculkan, dia akan mengecek password. Kalau tidak ada, aku tidak terdaftar. Coba ya. Sekarang udah muncul, akun tidak terdaftar. Oke, sekarang kita ganti user 1. Oke, password tidak valid karena passwordnya sembarangan. Nah, kita coba passwordnya kita benarkan. Coba password 2. Password 2 juga nggak bisa. Kalau password 1, oke, baru benar. Ini berarti sudah benar. Nah, itu cara memeriksa username dan password yang sederhana tadi tanpa ada database ya di demo kali ini. Berikutnya kita setting otorisasi dari PHP-nya. Nah, di dalam PHP ini kita ingin periksa otorisasi. Cek otorisasi
dari Kasbin-nya sebelum kita include file atau URL yang di request. Nah, seperti yang sebelumnya, kita pakai enforcer. Jangan lupa di include dulu vendor, kemudian autoload-nya. Enforcer sama dengan new enforcer rbac model.conf, kemudian rbac data.csv. URL sudah dapat, kemudian filenya juga sudah dapat, metodenya yang perlu kita deteksi belum dapat, dan usernya juga belum dapat. Kita perlu spesifikasikan 3 hal tadi, yaitu usernya, kemudian URL-nya, kemudian metodenya apa. Nah, usernya tadi pakai autentikasi ya. Lalu kita perlu buatkan sebuah variabel login. Ini mungkin pakai di sini saja. Autentikasinya di atas seperti kita di sini. Pakai login user sama dengan no user gitu ya defaultnya. Lalu di dalam authentication.php kita buatkan login usernya, login user dari variabel test Kasbin sama dengan user. Jadi dapat nanti variabel login usernya. Login usernya sudah dapat, usernya sama dengan login user, kemudian URL-nya sama dengan file, lalu metodenya yang perlu kita deteksi. Bagaimana mendeteksi request itu apakah get atau post di PHP? Di PHP kita bisa menggunakan variabel $server, yaitu request method. Nah, di request method ini akan ketahuan apakah dia get, post, dan seterusnya, dan metode-metode yang lain. Kita cek bagaimana caranya. Pertama, if enforce user, lalu URL, kemudian request method. Request method, kemudian jika dia benar, oke. Jika dia salah, kita buatkan seperti basic out, yaitu either 401 403 ya. Kita ganti set sini either 403 unauthorized. Oke. Coba tes Kasbin, nggak muncul ya. Oke, kita tes kosong. Ini karena mungkin masuk pada kondisi else. Coba masukkan message ya, 403 di sini. Jadi kalau di refresh 403. Kalau kita buka di bagian inspect, di bagian network, pengetahuan bahwa kita statusnya 403. Artinya tidak ada izin atau akses untuk user 1 mengakses file URL 1. Oke, kita masukkan parameter URL 1.
403 gitu ya. Coba kita debug, yaitu menampilkan usernya apakah sudah benar atau belum. Ini ya, kayak variabel saja. Message user sama dengan user, lalu URL sama dengan URL, kemudian request method, exit, dalamnya ada variable message. Nah ini dia, user 1 url1.php, request methodnya get. Kita cek di logic tadi, user 1, kita kembalikan di sini, user 1 url1 get. Apakah benar? Kembalikan lagi, harus di refresh barangkali. User 1 url1 get. Oke, false ya. Nah, true harusnya. Harusnya true, tapi di logika kita masih nilainya false. Karena di sini 403 hasilnya. Nah, ini sepertinya ada yang harus kita perbaiki. Ini logikanya kita masukkan ke dalam if. Di sini kita tes kembali. Oke, masih error, masih 403. Barangkali ini ada masalah di slash-nya ya. Ini kalau tanpa slash nilainya false, dengan slash nilainya true. Nah, mungkin kita modif sedikit di bagian URL di sini. URL to check gitu ya. Saya tambahkan slash di belakangnya. Kita refresh lagi. Nah, baru benar. URL 1. Anda sorry, ini URL 2 ya. Password. Oke, password 1. Seandainya URL 1 yang saya masukkan, URL sama dengan URL 1. Kalau saya ganti URL 2, hasilnya adalah 403. Sini ganti 403. Oke, 403 user 1 dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana implementasi dari autorisasi di PHP menggunakan PHP Casskin. Sederhananya, ini tanpa menggunakan database. Kalau kita menggunakan database, mungkin ada beberapa pengaturan yang harus kita baca kembali di manual PHP Casskin. Baik, kita coba sedikit modifikasi request yang awalnya dari browser. Kita coba akses melalui CMD atau command prompt. Saya coba copy paste request ini, CURL i untuk mendapatkan headernya. Oke. Sementara kalau saya ganti URL1, URL1 ini juga oke, URL2.
Nah, saya ganti requestnya menggunakan tanda petik ya. Ini saya coba URL 1. Oke. Saya coba pakai min i unauthorized 403. Lalu kalau saya ganti menggunakan URL 2, nah baru unauthorized ya. Untuk URL 1, user 1, kita cek. Jika kita cek dari user 1 ke URL 1, hasilnya oke. Lalu kalau user 2 tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana kalau kita lihat headernya? Untuk user 1, URL 1, unauthorized, user 1 ke URL 2 juga unauthorized. Tapi di sini ada barangkali error ya, kesalahan di URL saya. Harusnya user 1, URL 1 kalau tanpa header requestnya benar sih. Tapi kalau di headernya reply-nya 403, ini mungkin kesalahan di URL milik saya. Nah, baik. Ini untuk dicoba di si URL. Bagaimana kalau melalui Postman? Juga hampir sama. Kalau di Postman user 1, URL 1, oke, ini 200 oke. Kalau URL 2 unauthorized ya, unauthorized. Nah, di uji coba ketiga kita coba menggunakan aplikasi terpisah. Saya menggunakan framework dari Vue.js. Ini kita ketika menekan tombol ini, dia akan request ke server side aplikasi. Nah, kita cek dulu script di aplikasi ya. Button ketika diklik, cek authorization, kemudian ketika diklik dia akan mengarah ke URL ini. Ini mungkin saya ganti dulu URL-nya dengan yang sudah ada ya. User 1 password 1 URL 1. Kalau kita mau lihat, cek user 1 plus URL 1, mungkin ada beberapa ya. User 1 URL 2, user 2 URL 1, user 2 URL 2. Ini biar dinamis fungsinya, saya kasih param user URL ya. User URL, usernya user, lalu di URL agar lebih dinamis. Kemudian user 1 URL 1, kemudian ini user 1 URL 2, user 2 URL 1, user 2 URL 2. Kita lihat aplikasinya. Oke, klik. Oke, ini ada error. Oke, kita perbaiki dulu. Harusnya pakai petik ya. Petik 1. Kita buka kembali. Oke, sekarang errornya adalah cross origin request block. Ini karena
headernya belum kita set di basic out, headernya kita copy, kembali. Nah, sekarang dapat datanya. Mungkin bisa lebih kelihatan 200. Responnya ini dari URL 1. Kalau user 1 URL 2 403. Ini responnya URL user 2 URL 2 ya, user 2 URL 1 juga 403. Ini karena password tidak valid. Kalau URL 2 user 2 juga 403 juga karena password tidak valid. Baik, itu mungkin penjelasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.